pertolongan Roh Kudus. Sebagaimana tema firman Tuhan pada hari ini tentang buah roh. Ya, buah roh dari kitab Galatia pasal 16 ayat 17, pasal 5 ayat 16, 17 dan 22 sampai 23. Barangkali ibu-ibu sudah sering mendengar tentang hal ini, bahkan tadi MC mengajak kita untuk menyanyikan karena ini katanya adalah lagu sekolah minggu. Tetapi saya harus katakan waktu saya sekolah minggu, apa karena saya sekolah minggu di kampung, lagu ini belum terbit. Nggak tahu lah ibu-ibu yang tinggal di kota memang sudah mengenal. Tapi saya menduga-duga tadi dengan banyak yang belum tahu, mungkin sama seperti saya. Tapi itu tidak jadi masalah karena bukan lagunya yang terpenting, tetapi bagaimana hal itu muncul dari kehidupan kita. Waktu saya mencoba melihat apa arti buah di sini, selain dia hasil, tetapi apa yang bisa dipetik, kira-kira seperti itu. Ya, kita tidak berlama-lama lagi, mari kita membaca bersama-sama dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17, kemudian ayat 22 dan ayat 23. Ibu-ibu bisa membaca di Alkitab atau bisa juga melihat di layar. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan, Galatia 5 ayat 16 dan 17, kemudian 22 dan 23. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ibu perhatikan tadi di sana dijelaskan oleh Paulus, maksudku ialah hiduplah oleh roh supaya kamu tidak dikuasai oleh daging. Lalu di ayat yang ke-16 tadi, di ayat yang ke-17 tadi dikatakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Apa maksudnya di situ? Artinya, kalau roh itulah yang memimpin kita, yang menguasai kita, maka yang kita lakukan adalah yang dikehendaki oleh roh itu. Tetapi kalau daging lebih berkuasa, daging lebih kuat di dalam diri kita, maka yang kita lakukan adalah kehendak daging itu. Jadi kita hanya pelakunya saja atau hanya pelaksananya saja, tetapi yang menggerakkan itu ada dua kekuatan yang bertarung dalam diri kita. Mana yang lebih kuat, maka itulah yang akan memimpin kita, menuntun kita, bahkan menuntut kita. Ya, bahkan menuntut kita. Kalau kita melihat tadi lagu sekolah minggu itu, di situ dikatakan bahwa inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku, ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Jadi di sini dikatakan ada kata mengalir dalam hidupku. Kenapa mengalir? Karena Roh Kudus itu terkadang digambarkan sebagai angin dan juga sebagai api, tetapi juga sebagai air, aliran-aliran air hidup. Jadi rupanya sifatnya itu mengalir, ibu-ibu. Jadi bukan kita buat-buat.
Jadi kalau kita buat-buat, ya saya kira-kira kapan saya mau menghasilkan buah ya. Saya pernah menyampaikan tentang satu tema di persekutuan mahasiswa, fruitful life, jadi hidup yang berbuah. Lalu di dalam tanya jawab ada yang mengatakan seperti ini, Bang, ini bagaimana, dia bilang, bagaimana ini, dia membuat salah satu pengalaman, kalau saya kadang-kadang bisa saya menghasilkan buah itu kalau lagi ada dorongan dari diri saya, kalau saya nggak keluar. Saya bilang hakikat buah itu tidak seperti itu deh. Hakikat buah itu kalau sudah waktunya dia muncul. Bukan kapan kita mau, tapi kalau orang mau makan, kapan dia lapar baru dia makan. Itu pun kalau ada makanan. Tapi kalau buah itu akan dengan sendirinya. Oh gitu ya. Jadi bukan disetel, tetapi itu akan mengalir seperti kata lagu tadi. Jadi di sini kita mau melihat bahwa buah roh adalah sifat yang tampak dalam diri orang percaya. Jadi artinya muncul dan dilihat oleh orang lain atau dari diri orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Allah. Kenapa? Ya, Rasul Paulus secara sederhana menjelaskan itu di dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Tapi sebelum itu kita lihat juga di pasal yang kita baca tadi dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-25 berkata seperti ini. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, Paulus mengatakan sebelumnya di suratnya yang lain kepada jemaat di Roma, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau dia bukan anak Allah, tidak mungkin dia dipimpin oleh roh Allah. Lalu kenapa itu terjadi? Lalu penegasannya, Paulus mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Apa yang membuat itu? Karena kita telah menerima roh. Saya mau pastikan apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa setiap orang percaya sudah menerima roh. Tapi kenapa ditulis oleh Rasul Paulus surat ini? Karena sebelum kita melihat tadi yang disebut buah roh ayat 22 dan 23, Paulus sebelumnya membandingkan dengan perbuatan daging yang begitu banyak. Berarti masih ditemukan di jemaat Galatia waktu itu orang-orang yang menyatakan diri hidup oleh roh, tapi tidak nampak buah roh. Tidak bisa dipetik buah roh dari cara hidup mereka. Kenapa? Tentu jawabannya jelas ayat 25, karena mereka tidak memberi diri dipimpin oleh roh. Bukan karena tidak memiliki roh. Sebab kalau seorang sudah menjadi orang percaya yang disebut anak-anak Allah, sudah pasti dalam hidupnya ada roh Allah. Sehingga kita memanggil Allah itu meskipun dia agung sebagai Bapa. Jadi sekali lagi saya mau katakan di sini bahwa buah roh adalah sifat yang tampak dari dalam diri orang percaya atau dari orang yang disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, seperti jawaban yang saya katakan dalam diskusi tadi, bukan kapan kita mau keluarkan itu roh, bukan. Tapi itu akan keluar dengan sendirinya. Kalau kita dipimpin oleh roh itu, kalau kita dikuasai oleh roh itu.
Sebab, ini jawabannya, kenapa seperti itu? Sebab buah. Jadi Paulus di sini menganalogikan, mengibaratkan dia sebagai buah. Jadi sebagai buah, hal itu nampak atau dapat dilihat dan atau dipetik oleh orang lain atau sesama. Artinya apa? Kalau ibu-ibu melihat pokok apapun yang menghasilkan buah, kita semua tahu buah yang dihasilkan oleh tumbuhan, tanaman, atau pohon itu bukan dimakan oleh pohon atau tumbuhan itu sendiri, tetapi dimakan oleh makhluk hidup yang lain. Apakah itu burung, apakah itu manusia, dan hewan yang lain. Artinya, kehidupan seseorang yang menghasilkan buah Roh Kudus, orang lain yang akan menikmati apa yang keluar dari kehidupan kita. Artinya, kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain, kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kehadiran kita dikehendaki, dirindukan oleh orang lain. Jadi kalau orang tidak menghendaki kehadiran kita, memang itu ada kemungkinan tidak ada buah yang dia bisa petik dari kehidupan kita. Ya, walaupun tentu kita tidak mungkin abaikan, ada saja orang yang memang pada dasarnya dia benci dengan orang yang walaupun hidupnya benar. Jadi buah itu harus dinikmati oleh orang lain. Karena itu ibu-ibu, semestinya tampak atau dapat dipetik dari setiap orang yang percaya, yang menyatakan dirinya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yang menyatakan bahwa dirinya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya menemukan hal itu dalam pernyataan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai ayat 39. Ya, kita perhatikan bersama-sama. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ayat 38, "Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci." Perhatikan, dengan tegas Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Artinya Yesus yang digambarkan oleh kitab suci, bukan Yesus yang lain. Jadi Yesus Kristus, Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam dirinya akan mengalir. Menariknya di sini, Yesus tidak mengatakan kita saluran, tapi dari dalam akan mengalir. Berarti hidup kita seperti mata air. Saya orang yang lahir dan tinggal dan besar di desa, saya sangat paham tentang mata air. Yang namanya mata air itu tidak bisa ditutup lalu mati. Ditutup di sini dia akan keluar ke bagian lain. Karena apa? Ada kekuatan dari dalam. Tapi kalau saluran air kita stop begini udah selesai. Ya, makanya ada stop keran. Tapi kalau mata air itu akan terus membual. Jadi saya sedang mengatakan kalau orang datang kepada dia dan minum dan percaya kepada dia seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan ditegaskan di sini, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya. Ini yang saya katakan tadi, setiap orang percaya sudah menerima Roh Kudus. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya.
Jadi pada waktu itu, pada pendengar masa itu, ini masih bersifat janji. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Belum dimuliakan di sini adalah dia belum disalibkan, belum mati, belum bangkit, dan belum naik ke sorga. Tapi di zaman kita, Yesus sudah kembali ke sorga, sudah ada di sorga. Berarti Roh Kudus itu sudah pasti diterima oleh setiap orang yang percaya. Dan disitulah dikatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima. Berarti jelas sudah bahwa kita sudah menerima Roh Kudus. Sudah menerima Roh Kudus. Tapi mengapa masih sulit nampak buah itu dari kehidupan kita? Saya mau sampaikan sebelum kita lihat apa yang menyebabkan. Paulus juga menegaskan dari sisi lain dengan dia membedakan atau membandingkan buah yang dipetik ketika menjadi hamba dosa dan sesudah menjadi hamba Allah. Jadi ada di sini perpindahan, selain perpindahan status dan juga perbedaan keberadaan. Ya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 20 sampai 22 dikatakan seperti ini. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik? Jadi dimunculkan di sini buah. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Waktu kamu hamba dosa. Berarti sebelum menjadi orang percaya, sebelum mengalami penebusan oleh Kristus, sebelum diampuni dari dosa. Itulah yang dimaksud waktu kamu hamba dosa. Tapi Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma, sekarang bagaimana? Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Jadi ada perpindahan status di sini dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Karena sebelum kita diselamatkan, kita statusnya hamba dosa dan memang dikuasai dan diperbudak oleh dosa itu sendiri. Tapi setelah kita dimerdekakan dari dosa oleh pengorbanan Kristus, maka kita berubah status dari hamba dosa menjadi hamba Allah atau hamba kebenaran. Lalu dikatakan di sini kamu beroleh buah. Berarti buah itu akan muncul. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi firman Tuhan itu mengingatkan adanya satu standar yang begitu mulia yang ditetapkan bagi orang percaya dan hal itu dimungkinkan. Saya mau katakan sekali lagi, hal itu dimungkinkan karena Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Seperti kata Yesus tadi dalam Yohanes pasal 6 ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh. Karena roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Jadi apa yang dikatakan Paulus itu sudah sangat jelas siapa kita sekarang dan seharusnya bagaimana kita. Ya, seharusnya bagaimana kita. Tadi kami mengadakan satu acara pelantikan atau yudisium mahasiswa yang baru menyelesaikan tugas akhir skripsi. Ya, salah satu pesan yang disampaikan di sana adalah, dan itu menjadi satu beban bagi mereka. Apa artinya? Jadi ada yang seorang yang sudah katakanlah pada hari ini sudah jadi alumni, dia mengatakan yang menjadi berat bagi saya sekarang bukan siapa saya tetapi apa yang harus saya lakukan.
dengan predikat yang ada pada saya. Karena ternyata gelar itu adalah beban. Ada bagi orang gelar itu sebagai hal yang sangat diagungkan, padahal itu beban. Karena apa? Ada predikat sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen. Nanti kalau dia bicara, orang akan perhatikan. Percuma dia sarjana, bahasanya pun berantakan. Kenapa? Status. Nah, kita hamba dosa sekarang sudah menjadi hamba Allah. Tapi kok nggak ada bedanya? Ya, itu yang Tuhan tidak mau. Dan ini diingatkan oleh Paulus. Dan di sini perlu kita melihat, memang kita juga diingatkan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab, bahwa memang ada pertentangan dalam diri kita, ada konflik. Tetapi pasti ada kemenangan dan akan terjadi, dan kemenangan itu akan terjadi, dan buah itu akan muncul jika, sekali lagi yang seperti saya katakan di awal, jika hidup kita dipimpin oleh Roh. Artinya di sini dikuasai, didominasi oleh Roh itu. Jadi tidak ada orang di dunia ini yang bebas dari pertentangan ini. Karena apa? Kita masih hidup di dalam daging yang sudah jatuh dalam dosa. Sebenarnya ini kita tidak benar di hadapan Allah, hanya dibenarkan karena sudah diampuni. Tetapi bedanya kita dengan keadaan kita sebelumnya, waktu kita menjadi hamba dosa, kita tidak mampu melakukan kebenaran. Kenapa? Dosa itu menguasai. Tapi setelah kita menjadi hamba Allah, kita mampu melakukannya karena Roh Kudus bekerja. Tapi Roh Kudus bekerja, apakah dengan sendirinya kita tidak berbuat apa-apa? Tidak bisa, kalau kita tidak mau dipimpin oleh Roh sebagai penolong. Ibu-ibu tahu artinya penolong? Penolong itu tugasnya adalah memberikan pertolongan. Tetapi penolong itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau yang butuh pertolongan tidak mau ditolong. Itu sebabnya Paulus mengingatkan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Jadi ketika kita diingatkan Roh Kudus tentang dosa, tapi kita tetap melakukannya, Roh Kudus tidak bisa menghentikan kita untuk tidak berbuat dosa. Tapi dia akan berduka. Ya, dia akan berduka. Loh, apakah Roh Kudus itu tidak punya kuasa? Oh, dia punya kuasa, bahkan tidak terbatas. Tapi itu akan bekerja dalam kehidupan kita kalau kita mau dipimpin, kalau kita mau dikuasai. Tapi kalau kita tidak mau, dia akan berduka. Dan kalau Roh Kudus itu berduka, sudah pasti kita juga akan berduka. Jadi kita diingatkan ada pertentangan. Kalau kita lihat kembali di dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, Galatia 5 yang kita baca tadi, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sebab itu kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Daging itu masih ada, kita masih di dalam tubuh. Tapi bedanya kita dari keadaan kita sebelum jadi orang percaya, sekarang ada Roh Kudus, ada Roh Allah dalam hidup kita. Maka yang diperlukan di sini adalah hiduplah oleh Roh. Dan kalau kita melihat di dalam peringatan Yesus kepada murid-muridnya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya. Semua orang ingin jadi orang baik. Bahkan penjahat pun. Kalau ditanya, kamu menyesal? Menyesal. Berarti semua orang ingin yang baik. Tapi kenapa ada orang jahat? Padahal dia ingin berbuat baik. Karena dia tidak mau dipimpin.
Dia tidak mau memberi diri dipimpin oleh hal-hal yang benar. Dan ini seringkali juga menjadi pergumulan dalam hal-hal kecil saja. Saya setiap jalan raya, kadang-kadang ngedumel, tapi beberapa minggu yang lalu saya di dalam perenungan saya diingatkan oleh Tuhan untuk bisa menahan diri untuk tidak marah ya terhadap orang-orang yang berperilaku sembrono di tengah jalan. Lalu saya diingatkan, doakan mereka. Ya, ternyata kalau saya marah, saya rugi sendiri. Karena mereka nggak tahu kalau saya itu marah, walaupun mungkin bunyi klakson. Dan kadang-kadang diomeli, pernah satu kali ada orang melanggar, saya coba ingatkan dia, apa katanya? Rugi kau, katanya. Dia jelas-jelas menyeberang begini, bukan cuma melawan arah, orang lain dosa. Rugi kau, katanya. Betul juga, saya nggak rugi. Tapi beban saya mengingatkan orang yang salah. Tapi paling tidak saya sudah lakukan, cuman yang nggak perlu yang Tuhan ingatkan bagi saya, jangan saya marah. Dalam arti saya sampai dongkol, ngomel sendiri, itu yang perlu. Nah, kemarin ada kejadian yang kelihatan sederhana. Jadi bahan ini sudah sampai, saudara-saudara. Berarti kan saya sudah persiapkan kan gitu. Jadi waktu saya menjemput istri di jalan besar, saya berhenti naik sepeda motor. Nah, di seberangnya itu ada yang bisa tempat mutar. Jadi ada orang dari Binjai mau memutar ke arah Binjai. Jadi dia karena mungkin dia kurang pandai mengambil jalan ini, agak terhalang dia dengan saya yang sedang duduk di sepeda motor dan parkir. Di klakson pelan. Jadi saya merasa tidak salah. Saya diam aja, saya bilang. Akhirnya dia sadar, dia mundur. Tapi setelah itu saya renungkan, padahal saya baru bahas buah roh. Kenapa saya nggak mengalah tadi? Iya, padahal kalau saya majukan sedikit masih ada sebenarnya jaraknya, walaupun ada parkir depan saya. Kalau saya majukan sedikit, dia nggak perlu mundur, dia bisa langsung belok. Saya nyesal juga, saudara-saudara. Ya. Tapi saya pikir saya tidak cukup hanya menyesal. Lain kali saya harus mengalah juga. Ya. Kita melihat satu persatu apa yang dimaksudkan oleh Paulus. Yang pertama, kasih. Dari bahasa Yunani ini adalah kasih agape, yaitu kasih walaupun, kasih tanpa pamrih. Artinya melakukan yang terbaik bagi sesama, bagi orang lain tanpa pamrih atau mengharapkan balasan. Ini yang seharusnya muncul. Makanya saya pernah diajak di komplek, kebetulan ibu-ibu satu blok kami itu ada kayak jula-jula gitu, tetapi nggak ada jalan-jalannya, cuman kayak menabung aja. Jadi adalah suami seorang ibu, dia ikut ambil satu nomor, walaupun dia tidak ikut kumpul satu kali sebulan. Lalu istri saya bilang, "Pak, mau ikut jula-jula?" Saya nggak mau, itu kan pamrih. Saya bilang, "Kalau bilang pamrih, iya nanti setiap yang narik dia kan harus traktir." Ya itu pamrih, saya bilang. Padahal memang karena saya nggak suka dengan jula-jula. Ya, biarlah itu urusan ibu-ibu. Arisan kan gitu kan? Mana ada arisan yang tanpa pamrih? Coba, ada ibu-ibu yang arisan di sini? Ada? Coba ada satu yang narik, nggak ngajak makan, pasti ngomel-ngomel yang lain. Cuman bisa. Puji Tuhan lah, dari sini sudah ada rupanya yang ikut arisan tidak pamrih lagi. Tapi biasanya kan seperti itu kan, orang Batak sangat akrab dengan adat ya. Ibu-ibu tahu kepanjangannya adat dalam bahasa Batak? Adong diiba, adong tondong. Makanya kalau orang nggak punya, di adat itu biasa tersingkir. Ngomong benar pun dia dianggap salah. Nah, coba,
Tapi kalau saudara punya, ibu-ibu punya kasih, sampaikanlah yang baik itu, sampaikanlah yang benar itu, lakukanlah yang benar itu, sekalipun tidak dihargai. Itu kuncinya. Lalu yang kedua, sukacita. Perasaan senang karena menikmati, mengetahui kasih karunia Allah dan kebaikan Allah. Sulit sekali rasanya kita sebagai anak Tuhan tetap bersukacita, sedangkan ada orang yang dekat dengan kita, anggota keluarga kita, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya mengalami itu, ibu-ibu. Saya nggak salah apa-apa, tapi dibenci, diolok. Tapi kalau ingat kasih Tuhan, saya tetap bisa bersukacita. Maka Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena apa? Hanya kalau di dalam Tuhan kita bisa bersukacita meskipun keadaan di sekitar kita kacau, pergumulan kita masih seperti itu, doa kita belum mendapatkan jawaban. Karena apa? Ada yang lebih besar, ada yang lebih tinggi dari semua keadaan di sekitar kita, yaitu kasih karunia Allah. Ya, kalau kita ingat saya sudah diselamatkan. Kalau saya mati kapanpun, saya sudah pasti masuk surga. Adakah kira-kira yang lebih mahal, lebih tinggi dari itu? Kalau enggak ada, setiap ibu-ibu punya masalah, ingatlah kasih karunia Allah. Ingatlah kebaikan Allah. Maka sukacita itu akan kembali dipulihkan. Kemudian yang ketiga adalah damai sejahtera. Ketenangan yang didasari kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan. Ya, damai sejahtera. Tuhan selalu bilang, jangan kamu takut. Saya sangat terkesan dengan pernyataan Raja Daud dalam Mazmur 23 yang sangat terkenal itu. Yaitu pada kalimat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Ya. Jadi ada satu keberanian, ada satu ketenangan, ada satu keadaan damai karena selalu yakin kepada Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan. Orang lain bisa mengecewakan, orang lain bisa ingkar janji, tetapi Tuhan tidak pernah, bahkan tidak mungkin ingkar janji. Ya sudah, kita serahkan kepada Tuhan. Itu yang membuat kita bisa damai sejahtera. Jadi kalau kita mau minta damai sejahtera dengan cara Tuhan mengubah keadaan di sekitar kita menjadi tenang. Kalau Tuhan bisa melakukan itu. Tetapi dalam banyak hal bukan itu yang Tuhan lakukan. Tetapi Tuhan memberikan ketentraman dalam diri kita. Karena kita masih ada di dunia yang kacau, yang sudah rusak oleh dosa. Kemudian berikutnya adalah kesabaran, yaitu tabah dan tidak gampang menyerah atau putus asa. Apa yang bisa membuat orang putus asa? Ketika dia sudah melihat hitung-hitungannya, bahwa apa yang dihadapinya sudah tidak mungkin diselesaikan. Misalnya penyakit-penyakit yang kronis, mungkin secara medis sudah tidak mungkin. Lalu tidak ada harapan. Tentu itu sangat manusiawi. Tapi kalau kita ada dalam Tuhan, Roh Kudus itu akan menolong kita untuk kita tetap sabar. Karena apa? Karena ketika semuanya sudah tidak mungkin, tetapi Tuhan bisa melakukan itu.
Tuhan bisa melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Tetap percaya. Ya. Dan itu sudah dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Ya meskipun ada kalanya Tuhan tetap izinkan kita mengalami itu sedemikian rupa sebagai penderitaan. Tapi kalau itu penderitaan karena Kristus, Alkitab mengatakan itu adalah kasih karunia. Pada hari ini dalam pembacaan Alkitab saya tahunan saya, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12, ketika Petrus dipenjarakan oleh Herodes, karena itu menyenangkan bagi orang-orang Yahudi, dia dibuat pengawalan yang berlapis. Selain dia dipasung, dia dikawal dengan 4 lapis. Apa yang terjadi? Jemaat berdoa. Dan malaikat melepaskan Petrus. Tapi yang ajaibnya, jemaat yang berdoa gak yakin kalau Petrus itu sudah keluar dari penjara. Padahal mereka mendoakan. Nah, itulah yang dimaksud Alkitab. Dia memberikan melampaui apa yang kita minta dan doakan. Ketika Rode mengatakan itu Petrus, kau mengigau, itu malaikatnya. Lalu Petrus terus ini aku. Lalu mereka tercengang. Ya. Jadi mereka berdoa. Tidak ternyata yang mereka peroleh hasil doa mereka melampaui yang mereka pikirkan. Padahal sebelumnya Petrus itu sudah pernah juga keluar dari penjara dengan cara yang ajaib. Tetap ada yang mungkin kalau Tuhan yang melakukannya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah kemurahan. Peduli terhadap sakit yang dirasakan, derita yang dirasakan oleh orang lain. Saya bersyukur ya istri saya itu dibandingkan saya, dia lebih besar kemurahan hatinya daripada saya. Kalau melihat orang susah. Ya kalau memang susah layak dibantu, ya sudah dibantu. Tapi kalau dilihat udah susah sombong, nggak usah dibantu. Kalau dia enggak, udahlah jangan lihat kesalahannya, lihatlah penderitaannya. Ya saya belajar juga dalam hal itu. Ya karena mungkin secara karakter saya itu adalah orang yang mungkin terlalu kaku. Ya kalau layak ya dibantu, kalau nggak layak ngapain? Di jalan pun kalau orang salah ngapain dikasih kesempatan? Ya tapi hari ini juga kita semua, saya juga termasuk, diingatkan lagi tentang perlunya buah itu muncul. Jadi peduli terhadap sakit dan derita orang lain. Lalu yang berikutnya, yang keenam, kebaikan. Suka melakukan kebaikan dan membenci kejahatan. Apa itu kebaikan? Kebaikan yang sejati adalah kita melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, bukan sebagai balas budi. Itu barulah kebaikan sejati. Jadi kalau orang baik sama kita, kita baik sama dia, apa kata Yesus? Tidak ada upahmu. Orang berdosa pun melakukan itu. Pencopet pun melakukan itu. Balas budi. Tapi kalau kamu berbuat baik kepada siapapun, barulah kamu adalah anak-anak Bapamu yang di sorga. Yang berikutnya, yang ketujuh adalah kesetiaan. Berpegang pada, udah muncul kesetiaan? Berpegang pada janji dan dapat dipercaya. Ya. Saya sangat konsisten dengan janji. Kalau saya berjanji bertemu sama orang, saya lebih baik menunggu daripada ditunggu, kecuali saya ditunggu bukan karena terlambat. Itu lain cerita ya.
Saya lebih bagus menunggu. Tadi pagi kami ada acara, ya, Yudisium dikatakan jam 10. Saya udah datang sebelum jam 10, tapi yang buat janji jam 10 justru dia yang terlambat. Ya. Tapi bedanya saya dengan sebelum-sebelumnya adalah saya tadi nggak ngomel lagi. Kalau biasanya saya pasti sindir itu. Yang menentukan waktu dia yang terlambat. Kalau sekarang nggak lagi. Sudah mulai lebih jelas buah rohnya. Walaupun di dalam kadang-kadang masih ada juga, ya, tapi paling tidak nggak bisa dipetik gitu, tapi terpendam gitu. Tapi mungkin lama-lama akan makin baik juga gitu, ya. Tapi itu kadang-kadang itu dari prinsip, ya. Tapi akan lebih dinamis lagi kalau kesetiaan itu dihasilkan dari roh. Kami pernah berbincang-bincang soal perilaku manusia. Jadi orang mengatakan di negara kita ini nggak ada budaya malu. Iya, kalau di negara-negara maju ada budaya malu. Lalu saya katakan dalam diskusi itu sebenarnya nggak cukup budaya malu. Kalau jangan sok kali. Jadi budaya apa? Yang paling bagus itu adalah budaya benar. Ya, kalau budaya malu, kalau nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Tapi kalau yang lihat, malu dong katanya. Masa kamu di dalam kaca mobilnya, praise the Lord. Begitu disalib orang, wah kau, katanya gitu. Itu kan, kalau dia ada budaya malu, nggak enak. Kita kan hamba Tuhan. Loh, itu kan masih belum pas. Tapi kalau budaya benar, udahlah nggak usah sampai seperti itu. Ya, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berpegang pada janji dan dapat dipercaya. Secara khusus ini dalam komitmen, hubungan suami istri. Tapi secara luas ini juga rekan kita secara tugas dalam pelayanan dan masih banyak hal lagi. Kemudian kelemah lembutan. Tetap menunjukkan sikap tegas. Jadi bukan berarti orang lemah lembut itu dianggap seperti orang bodoh. Tidak. Tetap kita menyampaikan hal yang benar secara tegas, tetapi dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang menyejukkan. Ya, dengan cara-cara yang menyejukkan. Dan yang terakhir dari buah roh ini adalah penguasaan diri. Mampu mengekang keinginan dalam rangka menjaga kesucian dan komitmen. Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, kalau kita lihat dari daftar ini, mungkin rasanya kita bagaimana saya bisa melakukan ini dengan baik. Sekarang bukan bagaimana saya bisa melakukannya, tapi bagaimana supaya hal itu terjadi. Caranya adalah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi ini semua sebagai buah yang akan muncul pada waktunya. Jikalau di dalam hidup kita roh itu dominan, jikalau Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita, jadi ini bukan kita buat-buat dan itu akan bisa dinikmati oleh orang lain. Inilah yang harus kita hasilkan dari kehidupan kita. Sebab apa? Sebab kita adalah anak-anak Allah. Kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Kita sudah menerima Roh Kudus. Kita bukan lagi hamba dosa tapi sudah menjadi hamba kebenaran. Maka yang dipetik dari kita adalah buah kebenaran. Seperti yang dikatakan oleh Yesus yang kita baca dalam Yohanes 6 ayat 37, 39. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, Tuhan Yesus mengatakan ayat yang ke-63 sebagai lanjutannya, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Karena itu, ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, kita bicara tentang buah roh. Itu adalah sesuatu yang keluar dari diri kita sebagai hasil pekerjaan roh ketika kita menundukkan diri dikuasai
dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa.